Oh, jadi Al-Quran. Sudah ya. Oh, sudah ya. Saya tanya, kitabmu bukan Al-Quran. Bicara hal-hal yang benar. Ya. Coba. Sekarang Anda Pak Lamson sebenarnya berbicara ini mewakili Bible atau mewakili keluarga, Pak? Saya ulang nih, Pak ya. Pak Lamson di sini berbicara mewakili Bible atau mewakili keluarga? Silakan dijawab dulu Pak Lamson. Supaya nggak kemana-mana nih. Dibukain mute-nya tuh. Pak Lamson, Anda kesini berbicara atas dasar Bible atau atas dasar keluarga? Silakan. Ini kenapa dimatematikan saya punya mic ya? Ya, enggak supaya lancar Pak. Tadi lancar tapi nggak bisa. Mic-nya jelek itu ngomong saya. Mic-nya jelek Pak Lamson, mic-nya. Ya. Pak Lamson di sini Pak berbicara itu berdasarkan Bible atau berdasarkan keluarga? Berdasarkan apapun itu, yang penting saya ingin tahu kita bicara yang bermanfaat, yang ada gunanya, yang benar gitu. Enggak, berdasarkan Bible apa berdasarkan asumsi Pak? Loh. Saya tidak bisa berdasarkan Bible kepada kamu karena kamu tidak percaya kepada Bible. Kamu ini akan bermaksud untuk menyalahkan saya terhadap Bible. Bible juga kepada saya. Kan menuduh saya tidak benar. Ya kan? Sekarang saya sudah terbukti. Saya sudah salah. Mempercayai kitab yang salah. Ya kan? Jadi begini Bang Joma. Pak Lamson itu tidak berdasarkan Bible berbicara. Mau dilanjut Bang Joma? boleh. Nah sekarang saya mau menjelaskan Al-Quran. Anda juga tidak mengimani Al-Quran. Jadi kita berbicara mengenai apa ini Tuan Lamsen? Judul lagu aja. Sekarang kan judul lagu aja. Judul kasih lagu dulu saya pertanyaan. Sebentar, judul lagu aja. Sekarang Anda larang saya bicara gospel karena saya tidak mengimani. Saya pun larang Anda berbicara Al-Quran. Berikan kesempatan dulu kepada saya. Sekarang kita bahas apa ini ceritanya nih? Enggak, kebangsaan aja. Siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Silakan jawab. WR Supratman. Baik, pintar anak-anak. Pertanyaan, pada tanggal berapakah? Ini kita ini dulu, yang lain diam dulu. Aduh. Pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Jawaban anak. 1945. Pintar. Siapakah Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama? Soekarno. Pintar anak-anak. Siapakah nama wakilnya? Kalau begitu saya off saja lah. Tidak ada artinya ini. Muhammad Hatta. Oke. Pintar. Teman-teman. Tuan Lamsen mau bahas apa? Al-Quran nggak boleh, gospel nggak boleh. Jadi kita bahas apa nih? Ya kebangsaan aja. Bahas masa lalu juga. Ayo Pak Lamsen. Begini saudara. Kamu kan sudah berhasil membuktikan bahwa saya itu salah. Tanggal berapa Yesus lahir? Yang lain diam dulu, yang lain. Biarkan dia. Anda itu kan untuk menyelamatkan saya dari kesalahan kan? Oke, sama kamu. Kan sudah tadi ngotot-ngotot kamu itu bahwa kitab saya itu tidak benar. Kami pun tidak benar bahwa yang kami percaya dan kami yakini itu ada salah. Oke, saya mau coba ikut kamu dulu, Jul. Ya. Saya naik, biar saya bonceng. Ya. Kamu kan ustadz saya, ustadz besar. Kamu sudah berhasil membuktikan bahwa kitab saya itu adalah kitab yang salah. Ya kan? Terus? Tidak boleh dipercaya. Saya pun salah karena mengimani yang salah. Nah, sekarang yang saya imani yang mana yang perlu saya imani? Berikanlah saya keyakinan kepada Al-Quranmu supaya saya mendapat keselamatan. Itu maksud saya. Majalah Bobo aja imani Pak, lebih bagus itu. Kan Pak Lamsen seperti ini saja lah ya. Tunggu. Yang benar-benar bicara. Tunggu. Kalau begini caranya saya off saja. Tunggu. Jangan nangis dulu. Bukan nangis. Jadi saya kan sudah memang salah kan? Pandangan kitab saya itu kan salah. Saya menuhankan Yesus salah karena itu memang manusia utusan. Oke, tidak apa-apa. Saya ikutin Jul lah. Jadi sekarang bawalah saya kemana? Ke Al-Quran. Kasihlah saya ajaran bagaimana Al-Quran itu. Ya udah Pak Lamsen, Dewa ajarkan nih. Apa pertanyaan Pak Lamsen yang meragukan di dalam ajaran agama Islam? Silakan Pak Lamsen. Banyak kalau itu. Kalau saya bertanya nanti kamu kelenger. Iya. Kok saya insya Allah masih 300 pasti kelenger. Masih 300 mega kuda. Sebentar. Tapi persoalannya adalah Pak Lamsen. Karena dasar saya. Sebentar Pak Lamsen. Permasalahannya adalah Pak Lamsen kan nggak percaya Al-Quran. Buat apa nanya Pak? Justru itu makanya saya ingin
mengikuti kemauanmu. Kan sudah berhasil membuktikan bahwa Alkitab saya itu salah, tidak benar beritanya. Saya pun salah mengikuti karena menuhankan Yesus. Kan salah saya. Oke lah, saya ikut kamu. Sebentar. Jadi Pak Lamsang udah mengakui bahwa Bible salah, Yesus bukan Oke, Tuhan gitu. saya akui sekarang. Apa ajaran silakan diulang, Pak. Tunjukkan ajaran benar. Kalau begitu Tunjukkan silakan ajaran diulang. mana? Diulangi dulu bahwa Yesus bukan Tuhan, Bible salah. Silakan diulang dulu. Oke, mari. Saya ikut kamu dulu. Sudah. Buktikan Belum dulu kebenaran Al-Quranmu itu. Kamu belum diulang. Pak Ramsan, jangan. Kamu belum diulang, Pak. Bukti kalau Anda udah mengakui Bible salah, Yesus bukan Tuhan, diulang dulu. Menurut pembuktianmu itu ternyata Bible saya salah. Saya pun salah karena mengimani Bible yang salah. Oleh karena itu, mana yang benar itu, Jul? Silakan Pak Lamsen tanyakan. Apa yang meragukan Pak Lamsen di dalam ajaran agama Islam? Silakan tanya. Katanya banyak. 1, 2, 3, terserah. Mau sampai panjang. Sekarang tahun berapa? 2021 sampai 2094 lawan ini. Silakan. Sudah? Ya. Yang membuat saya tidak percaya kepada Al-Quran itu adalah salah satu ya. Masih banyak ya. Ini salah satu. Dasar iman orang Kristen itu adalah penyalipan itu. Ada orang Kristen karena ada peristiwa penyalipan. Ini setelah saya tanya nih kepada Islam manapun. Kamu udah dijawab. Kenapa harus ada peristiwa penyalipan? Padahal bisa tidak terjadi peristiwa penyalipan. Ini udah pernah nih ulangan nih Pak Lamsen nih. Ya pernah, tapi tidak terjawab. Tidak terjawab. Ini salah satu ini iman saya. Aja, Bang. Udah dijawab, dia ngulang-ngulang terus. Adakah dalilnya? Adakah dalil Al-Quran itu bahwa orang yang diserupakan yang disalib itu sudah diturunkan atau belum? Udah dijawab berkali-kali kok ditanya lagi. Jawab bagaimana? Pakai apa? Aku kan apa jawab? Bosan pemirsanya, bosan Pak Lamsen. Ganti topik yang banyak. Pak Lamsen. Inilah dasar yang membuat saya tidak bisa bersahadat. Inilah yang membuat saya tidak bisa bersahadat. Ya nggak usah sahadat, Pak. Nggak usah bersahadat, Pak Lamsen. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Biar dulu pertanyaan dalam Al-Quran. Nah, kenapa ada Kristen ini? Karena ada penipuan. Saudara-saudaranya Yesus itu tertipu. Saya pun jadi tertipu. Waduh, siapa yang Pak Lamsen? Yang membuat orang serupa dengan Yesus itu siapa? Tapi Pak Lamsen nggak percaya. Kenapa merasa tertipu? Makanya yakinkan saya di situ. Kenapa harus saya yakinkan kalau Pak Lamsen nggak percaya? Loh. Pakai baju Pak kalau open cam harus ada dalil. Tunjukkan dalil di Al-Quran bahwa orang yang diserupakan itu yang sudah tersalib itu sudah diturunkan atau belum? Sudah turun atau belum sekarang? Gimana? Apa Pak sih? Yang mana Pak? Kemarin kan sudah saya jawab. Pak Lamsen. Orang yang tertipu itu adalah pengikut setan. Kan sudah saya jawab. Tunjukkan dalil bahwa orang yang diserupakan itu sudah diturunkan dari salib belum? Sudah dikubur belum? Orang yang disalib? Hah? Ada orang tersalib, orang yang diserupakan itu. Hah? Apa pentingnya diturunkan, Pak? Ada dalilnya bahwa sudah diturunkan. Iya, apa pentingnya diturunkan? Nggak ada hubungannya. Nah, jadi Pak Lamsen ini pengen secara rinci, pengen secara detail. Perlu bagi saya sebagai bukti bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu perlu bagi saya. Pak Lamsen pernah membaca Pak Lamsen pernah membaca buku Thomas Podol belum, Pak Lamsen? Seorang sejarawan yang tidak perlu. Saya ingin percaya Al-Quran. Bagaimana Pak Saya Lamsen ingin bukti Al-Quran. Kalau di Al-Quran sudah jelas Pak Lamsen, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Itu sudah jelas. Iya, buktinya apa? Sekarang kan ada yang tersalib, orang yang diserupakan. Nah, begini Pak Lamsen. Pak Lamsen begini. Ada dalilnya nggak sudah diturunkan atau belum? Kalau misalkan Nabi Isa itu meninggal Pak Lamsen ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jawab dulu, saya punya pertanyaan. Ada nggak dalilnya? Ya Allah, ya Rabbi. Lari-lari ke sana kemari. Yang saya minta dalil. 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 Kalau tidak bisa off saya. Oh, rusak ya kaset nih. Rusak ya? Oh, enggak. Iya, rusak. Yang saya minta dalil. Yang saya minta dalil. Ini sudah nggak kondusif. Kita di sini
sudah berumur semua ya. Ini bukan tempat Makanya saya minta main-main. dalil, saya minta. Pak Lamson malam ini kayak anak-anak jadinya. Ya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang kurang baik, Pak. Ini live. Kita di sini dewasa lah. Kita diskusi ilmiah, bukan kayak anak kecil gitu loh, Pak Lamson. Rom satu aja, Pak Lamson. Dalil. Bikin dalil apa? Dalil apa yang Pak Lamson minta? Bang Andi, mohon izin. Orang yang diserupakan itu kan sudah tersalib. Apakah sudah turun atau belum? Silakan Bang Bonaran, silakan Bang Bonaran. Ya, jadi begini Pak Lamsen, Horasopum. Jadi Pak Lamsen mengatakan bahwa Pak Lamsen itu sudah tidak percaya lagi terhadap Bible. Itu bagus ya. Tapi harus dipastikan betul bahwa Pak Lamsen itu memang tidak percaya total dengan Bible. Nah, untuk itu saya mau mengajak Pak Lamsen bertamasya ke Bible untuk melihat apa sih dampak dari pengimanan penyalipan. Oleh karena itu, saya mau share screen, mohon izin. Nah, di sini Pak Lamsen, saya mau memastikan Pak Lamsen itu tidak percaya lagi pada penyalipan ya. Pertama gini Pak Lamsen, jika Pak Lamsen itu percaya bahwa Yesus itu disalibkan dan kemudian Kristen harus ada akibat dari penyalipan, maka sebenarnya penyalipan itu membuat Pak Lamsen itu menjadi penista Tuhannya Yesus, Pak. Satu ya, Yesus mengatakan bahwa bapa dari orang-orang yang ingin membunuhnya adalah iblis di Yohanes 8:40-44. Oleh karena itu, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, berarti Pak Lamsen sedang menyamakan Tuhannya Yesus, Yahweh itu dengan iblis, yaitu sama-sama ingin membunuh Yesus supaya Pak Lamsen itu selamat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Paulus bahwa Yesus itu dibunuh karena kebodohan dari Yahweh. Di 1 Korintus 1:18-25. Oleh karena itu, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, maka kemudian Pak Lamsen itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa Yahweh itu bodoh, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Yang ketiga, jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan, maka sebenarnya Pak Lamsen itu sedang menuduh bahwa Yahweh itu bersalah, yaitu membiarkan dosa terjadi, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari Yahweh untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Itu yang ketiga. Terus kemudian berikutnya, jika Pak Lamsen mengimani bahwa Yesus itu harus dibunuh sebagai rencana kasih dari Tuhan, rencana kasih dari Yahweh, itu artinya Pak Lamsen sedang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus atau Yahweh ikut serta menipu bersama dengan orang-orang jahat di Matius 26 ayat 4 supaya Yesus itu terbunuh sebagai jalan untuk menyelamatkan Pak Lamsen. Yang kelima, jika Pak Lamsen mengakui bahwa Yesus itu disalibkan dan kata Paulus dia disalibkan sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, maka Pak Lamsen sedang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus atau Yahweh itu tidak mampu membuat hukum Taurat yang baik, sehingga kemudian Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian seorang manusia yang bernama Paulus itu menyatakan bahwa dengan matinya Yesus, maka kemudian hukum dari Tuhan itu jadi batal di Efesus 2:15. Artinya apa Pak Lamsen? Bahwa Paulus itu melampaui Tuhannya Yesus, melampaui Yahweh. Dia mampu membatalkan Taurat. Kesimpulannya apa? Jika Pak Lamsen masih mengimani penyalipan sebagai satu-satunya jalan keselamatan, sejatinya Pak Lamsen itu sedang menista Tuhannya Yesus. Saya kira demikian, makasih. Terima kasih. Aduh, hatiku sekarang jadi bersinar-sinar. Ternyata tidak benar Yesus disalib menurut ajaran itu. Aduh, senangnya hatiku mendengar itu. Oleh karena itu saya mau ikut Al-Quran dulu. Jadi yang tersalib itu siapa itu? Karena peristiwa penyaliban itu ada. Jadi kenapa itu ada kitab disalin itu orang Kristen? Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa penyaliban. Nah, ternyata ada satu lagi dalilnya Pak Lamsen. Ternyata itu bohong semua. Terima kasih banyak ajarannya. Oleh karena itu saya mau mengalih ke Al-Quran dulu. Ada satu lagi dalilnya, boleh nggak Pak Lamsen ya?
supaya Pak Lamsen itu, jadi Pak Lamsen jadi begini Pak Lamsen. Pak Lamsen itu sebentar. Pak Lamsen itu tidak perlu masuk Islam. Islam tidak rugi jika Pak Lamsen itu tidak masuk Islam. Ya. Silakan aja terus jadi Kristen, menjadi penista Tuhannya Yesus. Itu kalau misalnya Pak Lamsen menganggap itu lebih baik, silakan gitu. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang disalibkan? Aku punya dalil berikutnya. Mari kita lihat kan gitu. Loh, apa kamu yang khotbah terus apa saya? Ini namanya bukan dialog namanya. Kalau khotbah ya terima kasih banyak lah kalau begitu. Nah, saya tidak butuh khotbah. Kan Pak Lamsen kan udah nggak percaya dengan Bible, maka butuh khotbah. Gitu. Makanya berterima kasih. Berterima kasihlah ya. Saya sekarang mau coba ke Al-Quran itu sekarang. Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mencatat ada yang tersalib. Yaitu orang yang diserupakan. Mereka pikir itu adalah orang asli atau Yesus asli, padahal salah. Padahal salah kan? Ya. Oke, jadi begini padahal Pak salah Lamsen. yang tersalib itu orang yang diserupakan, ya kan? Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tertipu karena ada orang penyerupaan itu. Dan saya pun jadi tertipu gara-gara ada penyelipan orang yang diserupakan. Yang menjadi pertanyaan saya, kok sampai begitu tega amat Allah SWT menipu saya, menipu saudara-saudaranya Yesus, menipu sama Matius, Markus, Yohanes tertipu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Oke, apa manfaatnya itu? Udah ya. Pak Lamsen kan berkata bahwa Pak Lamsen itu tertipu. Pertanyaan, tertipu oleh siapa? Tertipu oleh Paulus, Pak Lamsen, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa yang disalibkan itu? Mari kita baca Bible. Saya tidak tanya itu, yang disalibkan. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya tuh. Pinggirkan dulu Quran. Oh, kamu jawab sendiri untuk kamu. Pinggirkan dulu Quran. Puaskan dirimu pada Bible. Saya tidak tanya itu. Pastikan sendiri pertanyaanmu. Pastikan bahwa Pak Lamsen itu sudah tahu bahwa mengimani penyaliban adalah penistaan pada Tuhannya Yesus. Kalau sudah puas terhadap itu, ya sudah, baru Pak Lamsen saya beralih. Baru Pak Lamsen bisa naik kelas gitu. Nah sekarang siapa yang disalibkan itu kan gitu. Nah, saya tidak perlu tanya itu. Nah mari kita lihat. Saya tidak perlu tanya itu. Pak Lamsen, Yesus itu adalah saksi mata dari penyaliban, Pak Lamsen. Yesus itu saksi mata dari penyaliban. Dari mana kita tahu? Yesus nggak ada, sudah naik ke atas, sudah diangkat. Dari Bible itu sendiri. Yesus sudah diangkat ke mana? Nggak tahu, ke jannah kemana? Pak Lamsen sebentar. Di sini Pak Bonar mau menjelaskan. Pak Lamsen tadi sudah melakukan statement tidak percaya sama Bible lagi. Tetapi kenapa bawa Bible lagi kalau Yesus itu naik ke atas? Sebentar dulu, sabar. Ya, bentar. Karena Pak Lamsen di sini bertanya, Pak Lamsen butuh jawaban. Di sini Aki Bonar akan menjelaskan. Silakan Aki Bonar, tolong diam dulu sebentar ya. Yang saya tanya bukan itu, ya Allah. Bagaimana ini cara seperti? Saya tidak maulah pertanyaan seperti itu. Dengerin Pak Lamsen. Dengerin, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang disalib kalau bukan Yesus? Kalau memang ternyata ajaran Paulus membuat Pak Lamsen jadi penista Tuhannya Yesus, maka kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang disalibkan itu yang kemudian yang menjadi Tuhannya Kristen kan gitu. Nah, kalau kita baca di Bible, Yesus itu justru saksi mata dari penyaliban. Dari mana kita tahu? Dari Matius 4 ayat 6 sampai 7. Kalau kita baca di situ ada tanda bintang. Tanda bintang ini itu merujuk ke Mazmur 91 ke ayat 11. Ayat 11 naik ke atas itu disebutkan bahwa engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Artinya apa? Artinya Amsal 21:18 itu memang betul bahwa pengkhianat yaitu Yudas itu ganti bagi Yesus, orang yang jujur gitu loh. Terus kemudian Pak Lamsen ya, kalau kita baca ke bawah dan seterusnya, ini sungguh memang disebutkan bahwa bila ia berseru kepadaku, Yesus berdoa, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya gitu. Oleh karena itu, maka kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian disalibkan? Itu mestinya ya Yudas. Dari mana saya tahu? Itu dari Bible itu sendiri. Nah, sekarang Pak Lamsen boleh memilih tidak percaya, silakan.
Tapi saya mau bilang begini, pada saat Pak Lamsen itu mengimani Tuhan, membunuh Tuhan akibat dosanya Pak Lamsen, maka itu sebenarnya Pak Lamsen sedang menista Tuhannya Yesus. Demikian, terima kasih. Bungkus karetnya 2. Assalamualaikum. Tanggapin Pak Lamsen, silakan. Waalaikumsalam. Oh, sudah? Ya. Tadi kan yang kan sudah. Begini Ya, saudara. silakan, Pak Lamsen. Anda ini masih menggunakan Alkitab saya yang tidak benar itu. Itu fiktif itu ceritanya itu. Oke, mantap. Pak Lamsen mengakui kitabnya fiktif. Aduh. Saya bisa ngomong nggak? Oke, lanjut. Aduh. Lanjut. Tadi kan sudah kita katakan yang mencatat kematian Yesus, keterselipan Yesus itu, peristiwa penyalipan adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya orang itu tertipu. Dia pikir yang tersalib itu adalah Yesus asli, padahal palsu. Maka tulisan mereka itu omong kosong semua, tidak benar itu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai ada cara Allah SWT membuat penipuan seperti itu sehingga saya pun ikut tertipu? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Sudah? Sudah. Oke. Jadi silakan, begini, Pak Lamsen. Ya, Pak. Jadi begini ya Pak Lamsen ya. Orang-orang jahat itu, yaitu orang yang ingin melakukan pembunuhan Nabi Isa, itu melakukan sebentar. Aduh. Sebentar. Jawablah pertanyaan. Sebentar dulu Pak Lamsen. Orang-orang ini di Quran dulu ya, mohon maaf. Jadi tadi mungkin pengantarnya kurang mantap. Di Quran disebutkan bahwa orang-orang jahat itu sedang membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka yang membuat tipuan itu dengan membalas tipuan supaya apa? Supaya Nabi Isa diselamatkan. Kenapa kok Nabi Isa diselamatkan? Karena kalau di Islam, kalau Pak Lamsen itu memperkosa orang, bukan Tuhan yang dibunuh kalau di Islam. Pak Lamsen memperkosa, maka kemudian Pak Lamsen itulah yang harus dihukum, gitu. Oke ya, itu logika di Islam ya. Lalu kemudian pertanyaan, lalu siapakah pembunuh dari Yesus ini? Kalau kita baca Matius 26 ayat 4, pembunuh Yesus itu adalah orang-orang jahat yang melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus. Artinya, jika Pak Lamsen mengimani penyalipan sebagai rencana kasih dari Yahweh, artinya Pak Naibaho itu sedang mengatakan bahwa Yahweh ikut serta melakukan penipuan supaya Yesus terbunuh, karena Pak Lamsen memperkosa, maka Tuhan yang harus dibunuh. Pikir Pak, gitu. Silakan Pak Lamsen, tanggapin Pak Lamsen. Kalau boleh jangan khotbah lah, ya. Kalau boleh jawab pertanyaan saya, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah terjadi ada Kristen karena ada peristiwa penyaliban itu. Artinya ada percaya kepada salib lah ya. Tahu-tahu ada nanti Yesus nanti akan datang lagi ke dunia ini untuk mematahkan salib. Artinya Tuhan kan ingin ada orang Kristen, maka diadakan penipuan seperti itu. Ini kerjaan apa? Maksudnya apa? Apa arah dan tujuan ajaran Allah SWT dalam hal ini? Ada salib itu kan ada peristiwa penyalipan. Yesus nanti datang di akhir zaman, di hari kiamat untuk mematahkan salib lagi. Ini kerjaan apa namanya ini? Ini yang saya tanya-tanya dalam hati saya. Coba bisa dijelaskan apa maksud Allah dari sini? Oke, makasih Pak Naibaho ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau Yahweh itu pingin ada Kristen kan gitu jadinya. Oleh karena itu ada maka ada penyalipan kan gitu. Artinya Pak Lamsen sedang mau mengatakan bahwa Yahweh itu membuat pembunuhan Yesus sebagai kunci kekristenan, ya kunci kekristenan, dan Kristen harus ada akibat dari Yahweh yang bersalah kan gitu. Jadi Yahweh bersalah, ya Yahweh itu bersalah, lalu kemudian
anak Yahweh itu harus dibunuh, disalibkan, lalu kemudian itu jadi lambang kekristenan, dan kemudian Kristen itu jadi ada. Artinya Pak Naibaho bilang bahwa Yahweh itu bodoh, maka kemudian Kristen itu harus ada. Kan gitu sebenarnya. Bukan seperti itu pertanyaan saya. Aduh, gimana sih? Sekarang begini, ya. Yang satu belum nggak bisa terjawab. Pindah ke nomor 2 ini, yang tidak terjawab ini. Orang Kristen ini kan ada karena ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa Yesus asli tersalib. Padahal tidak. Nah itu makanya ada orang Kristen, saya pun ada Kristen tertipu, ya. Tapi yang herannya, Yesus kan sudah diangkat ke mana? Dia nggak tahu diangkat ke mana, nggak jelas. Al-Quran juga nggak jelas. Nanti di akhir zaman atau di hari kiamat nanti, Yesus akan datang ke dunia ini untuk mengatakan salib. Nah, ini apa lagi maksudnya di sini nih? Itu. Dan coba tunjukkan dulu bukti yang tersalib itu adalah orang yang serupakan. Seharusnya Al-Quran itu jelas. Apakah sudah diturunkan orang yang tersalib itu atau belum? Supaya kita tahu buktinya ada apa enggak. Ya gitu. Oke, makasih. Ada enggak kesempatan buat saya untuk nanggapin ini? Sekali Bang. Bang Jul. Saya juga boleh nanggapin enggak? Sekali. Dikit aja. Oke, lanjut. Sebentar. Bang Bonar dulu aja. Setelah Bang Bonar baru Bang Juma nanti. Silakan Bang Bonar. Jadi saya hanya mau mengulang sekali lagi. Jadi sekali lagi Pak Naibaho, silakanlah menjadi Kristen. Saya nanti bisa cepat jawab. Iya, silahkanlah menjadi Kristen. Islam tidak rugi jika Pak Naibaho itu tidak masuk Islam. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan mengimani penyaliban. Karena memang penyaliban itu sangat nyam-nyam, sangat mantap. Karena apa? Pak Naibaho yang bersalah, Tuhan yang harus membunuh Tuhan. Tapi yang ketiga, jika Pak Naibaho mengimani penyaliban, itu artinya Pak Naibaho sedang menista Tuhannya Yesus, ikut membunuh sama seperti iblis. Bodoh, 1 Korintus 1:25. Lalu kemudian yang berikutnya ikut menipu supaya Yesus itu terbunuh. Dan yang tadi sudah saya paparkan. Pak Lamsen terakhir, Pak Lamsen silahkan pinggirkan Quran, lalu kemudian perdalamlah Bible supaya Pak Lamsen itu menemukan kebenaran. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Inilah yang saya minta itu. Sebentar Pak Lamsen, sebentar. Bang Juma tadi mau menanggapi sedikit dari biarlah ajaran Alkitab seperti itu. Nah, biarlah ajaran Alkitab seperti itu. Dan biarlah Al-Quran seperti itu. Jangan kamu-kamu ini mengajarkan ajaran Alkitab itu yang kamu tidak mengerti. Kami paham Alkitab kami. Kamu paham Al-Quranmu. Sehingga kamu itu selalu mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang kamu pahami dari Alkitab. Memang betul ayatnya kamu angkat, kamu ambil sebagai dalil. Tapi kami caranya tidak seperti itu. Membaca Alkitab kami. Kami tahu arah dan tujuan ajarannya apa. Kalau sepotong-sepotong seperti ini ya kami juga jadi bingung. Seperti kamu bilang tadi, terbukti Alkitab itu salah. Terbukti Allah dia bodoh. Nah, jadi yang maksud saya di sini, baguslah orang Islam itu mengajarkan Al-Qur'annya, orang Kristen mengajarkan Alkitabnya supaya pas pada kedudukannya. Kalau seperti ini, orang Islam mengajarkan Alkitab kami kepada kami, gatal kuping kami mendengarnya, panas hati ini. Dakwah seperti itu adalah dakwah yang bikin marah orang. Dikorek. Iblis, kesenangan iblis. Memang kebenaran tuh kalau disampaikan pahit. Baik, Pak Lamsen, silakan Bang Juma untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Lamsen, mau menambahkan dari Bang Juma. Silakan. Jadi gini, Tuan Lamsen, Anda itu terlalu percaya diri. Jelas percayalah. Sementara Anda tidak sadar, agama Anda itu Kristen itu bukan berdiri atas dasar adanya penyaliban. Anda harus paham itu, Kristen itu lahir dari mana. Jangan Anda menuduh Allah. Itu cerita yang berbeda. Yang diakui sekarang oleh Al-Quran, sanggahannya terhadap tuduhan orang bahwa Nabi Isa disalibkan, dibunuh. Itu yang dibantah oleh Al-Quran. Bahwa itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen beda lagi. Kristen itu konsepnya konsepnya terlepas dari disalib ataupun tidak disalib. Yang Kristen imani itu adalah ajaran pagan yang jauh
Lebih dulu memang sudah ada tentang salib sebelum Yesus itu lahir. Apalagi penyalibannya. Itu poin yang harus Anda catat. Jadi jangan Anda percaya diri. Tanda salib itu Anda harus tahu. Sudah digunakan sebagai lambang sebelum zaman Kristen. Di Italia, di Roma, tempat markasnya Kristen itu menjadi tumbuh dan besar, itu adalah letak ajaran paganisme yang menjadikan salib sebagai lambang. Jadi di situ terdapat salib sebagai peninggalan dari zaman prasejarah. Salib Keltik pra-Kristen banyak ditemukan di tepi-tepi sungai Sanon yang ada di sana. Jadi jangan Anda berpikir kami tertipu karena Allah menyelamatkan Nabi Isa dan kemudian menyalibkan orang yang diserupakan. Tidak ada hubungannya. Kristen ya Kristen. Kristen tidak tumbuh dari Yerusalem. Kristen itu munculnya dari Romawi, ajaran pagan yang kemudian mengadopsi ajaran dari kitabnya Bani Israel yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Jadi jangan Anda besar kepala. Kristen tertipu. Oh tidak. Memang Kristen itu lahir dari ajaran pagan, titik. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Anda harus paham. Makanya surat-surat Paulus itu dijajakan kemana? Dijajakan kepada jemaat-jemaat. Apakah sudah ada Kristen di sana? Di Antioquia. Apakah sudah ada Kristen? Tidak ada. Tapi suratnya disurati kepada jemaat-jemaat yang memang sudah terbentuk. Jemaat apa gerangan? Jemaat penyembah terhadap berhala. Penyembah terhadap dewa-dewa, penyembah terhadap dewa Horus dan seterusnya. Makanya kalau Anda bertanya, kemana kiblatnya Natal, kemana kiblatnya Tahun Baru, kemana kiblatnya kebangkitan Yesus dan seterusnya? Dari mana ajaran itu? Ayo, dari mana ajaran itu? Ya tentu Anda ngantuk karena Anda dikorek aibnya. Jadi jangan Anda menyalahkan Al-Quran. Al-Quran hanya meluruskan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Kaitannya dengan Kristen. Oh kami tertipu. Karena ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa. Tetapi orang yang diserupakan. Tidak ada kaitannya. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Baca aja dulu itu. Pada zaman penulisan kitab tanda, itu sudah ada perselisihan antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengatakan Nabi Isa hidup. Murid-murid Yesus mengatakan tidak ada penyaliban. Tapi apa yang tertuang dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19 itu? Coba Anda baca. Mereka berselisih paham. Ya kan? Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Oh Allah Subhanahu Wa Taala membuat kami tertipu. Apa namanya ini? Itu namanya nenekmu kiper, Tuan Lansen. Tidak ada kaitannya. Kristen itu lahirnya dari mana? Itu dulu yang Anda harus tahu. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ngerti? Ya, itu dari saya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Anda menjadi Kristen karena adanya tipuan. Tidak ada. Kristen ada jauh sebelum Nabi Isa itu lahir. Pahami itu? Udah, saya ngomong dulu. Boleh? Silakan Pak Lamsen, silakan. Sebetulnya kita ini ribut. Mengatakan hal-hal yang tidak kita tahu sendiri, masing-masing sama nggak tahu juga. Jul juga baca dari buku. Semua baca dari buku semua. Yang benar itu, yang bisa menyaksikan kebenaran ini adalah Injil yang diberikan oleh Allah kepada Isa Al-Masih itu. Itulah kita cari. Itulah saksi yang paling betul-betul benar-benar. Tadi saya tanya, mana dalilnya Yesus mengaku pencipta alam semesta menjadi manusia, Anda nangis. Sekarang Anda jadikan lagi acuan kitab itu. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, yang benar adalah Injil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa Al-Masih itu. Itulah kita cari supaya kita damai. Anda mau cari? Iyalah. Itulah saksi yang benar. Sederhana, sederhana. Kalau Anda mau cari. Halo. Sebentar siapa tadi? Silakan Bang Jul, teruskan Bang Jul. Kalau Anda ingin cari kitab apa Injil yang diberitakan oleh Yesus, silakan Anda tunjukkan. Mana firman yang diterima oleh Yesus kepada Bani Israel? Yang diterima dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Mana? Jangan dari kitab itu. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu kepada Isa Al-Masih. Tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah adalah wahyu. Firman. Mana wahyu ini mana? Saya justru bertanya. Mana wahyu yang diterima oleh Yesus?
Siapa yang lebih dulu yang datang menemui? Siapa yang datang menemui Yesus, Kristen atau Islam? Al-Qur'anmu itu mengatakan ada kitab. Sekarang saya tanya, mana segala firman yang Yesus terima sesuai dengan pengakuannya di dalam Yohanes 17 ayat 8? Tidak ada. Yesus itu kan palsu. Nah, berarti itu sudah terjawab. Ajaran Yesus sudah dibombardir. Kitab Injil itu mana? Justru saya tanya, itu palsu itu. Tidak mana ajaran Yesus yang mengatakan dia menerima firman kemudian sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Ada, itu kan tercatat. Nah, berarti kenapa Anda mencari sesuatu yang sudah tidak ada? Itu Matius, Lukas, Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, itu kan wartawan-wartawan gabungan. Tapi mereka lebih dulu datang sebelum Al-Quran, mereka sudah datang kepada Yesus. Makanya orang-orang yang sesama dengan Yesus. Itu. Kenapa kamu kutip dari situ? Meskipun dia gadungan, tetapi dia mengajarkan sebuah cerita kan? Al-Quran mengatakan ada kitab Injil diberikan oleh Allah kepada Isa. Ya memang ada. Memang ada. Tetapi Allah menjawabnya supaya aman kita ini jangan ribut. Allah menjawabnya bahwa setelahnya kitab-kitab itu sudah dirubah-rubah oleh manusia. Mereka mencampur adukkan dengan kebenaran. Nah sekarang Anda mengakui kitab Anda palsu. Nah itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah itu bodoh itu. Kenapa nggak dijaganya? Ajarannya nggak nyampe. Gagal. Yang bodoh yang membiarkan Adam makan buah pengetahuan atau siapa? Siapa yang membiarkan Adam makan buah pengetahuan di Galeden? Saya tanya sama Anda, siapa yang membiarkan Adam makan buah ilmu pengetahuan setelah dia katakan jangan kau mendekati? Siapa yang membiarkan? Bodoh enggak? Tuhan yang di situ? Ya tidak, ada maksudnya. Kenapa bisa? Ada maksudnya. Jangan begitu. Kitab saya itu kan tidak benar. Giliran Tuhannya yang lalai, dibilangnya tidak ada maksudnya. Saya tidak benar. Yang benar adalah Quranmu. Supaya kita aman, damai, kita cari Injil itu yang mana supaya dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi dulu. Tuan Lamsen, sebenarnya kalau Islam itu dengan Kristen mau damai sederhana. Tuan Lamsen, sederhana. Sederhana kalau Kristen Islam itu mau damai sederhana Tuan Lamsen. Anda cukup mengatakan kitab Anda gospel, Tuhan Anda Theos, Rasul Anda Aposteles. Kita tidak akan pernah berdebat. Harus ada itu Injil. Kita tidak akan pernah berdebat. Ngapain kita pretelin Theos? Ngapain kita pretelin gospel? Ngapain kita pretelin Aposteles? Suara saja, besar suara. Saya off lah. Ini besar suara saja. Sebentar, jangan dulu. Nangis nih. Bukan nangis, tapi si Jul ini tidak adil. Saya minta itu Injil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu kepada Isa Al-Masih nggak dikasih tunjuk supaya bisa kita aman damai. Bang Lamsen yang ganteng ini standar ganda. Damainya bukan standar ganda, memang harus seperti itu. Cek Pak Lamsen bentar, Gurunda Zuma Afwan, dikit. Pak Lamsen, kitab itu apa sih? Nggak tahu kan Al-Quran mengatakan ada dikasihkan Allah SWT. Nah inilah Tritunggal Cabang Melayu ini suka sotoy kalau kitab itu buku. Damai, aman, adil. Iya, sekarang kita tanya kitab itu apa? Itu bahasa Arab loh. Kitab itu apa? Coba Tritunggal Cabang Melayu ngerti nggak nih bahasa Arab? Nggak ngerti tuh. Apa itu namanya itu? Kitab itu ketetapan Pak Lamsen. Bisa dilihat di An-Nisa ayat 24. Maka tunjukkanlah ketetapan di mana ketetapan itu sekarang. Mana ketetapan Allah itu yang diberikan Allah kepada Isa Al-Masih? Mana? Itu kita cari apapun namanya itu. Mana ketetapan itu? Ya itulah, lihatlah rekam jejak sejarahnya di biblos kalian, kemudian yang termaktub di Al-Quran. Apa yang bilang? Yesus itu Abdullah. Larinya kok lari ke sana? Apa sih? Loh, ketetapan Tuhan yang disampaikan Yesus apa? Itu kan Injilnya Markus, Matius, Markus karangan. Kok percaya kepada karangan-karangan? Kenapa sekarang ya Injilnya ini. Aduh, bentar dulu gini Lamsen, gini. Injilnya Matius sama Markus nyatut Injilnya Yesus nggak? Loh. Injil Matius, Markus, Lukas itu bukan Injilnya yang diturunkan Allah kepada Isa Al-Masih. Injilnya Markus, Matius dan Lukas dan Yohanes nyatut Injilnya Yesus nggak? Ya enggak lah, beda lah. Oh, enggak. Loh. Kalau gitu ngapain ada perkataan Yesus di dalam Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Itu si Jul, siapa itu?
Apa? Katakan itu adalah karangan. Oke, karangan. Iya, dalam karangan-karangannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka mencatut Injil yang dikatakan oleh Yesus enggak? Yesus yang mana? Itu kan karangan, itu kan sudah fiktif. Yesus bin Mukidi. Ya Yesus Nazaret lah. Ya, Yesus Nazaret itu kan sudah karangan. Nggak benar lagi namanya karangan. Kok malah gitu? Kamu itu mengajari saya itu kenapa percaya kepada kita? Kenapa bilang aja ya tuh lihat tuh Anisa ayat 24 tuh kitab ketetapan Allah yang dititipkan di mulut para nabi. Dasar yang benar adalah Injil. Terima kasih. Nah, sekarang Injil artinya apa? Gitu. Karena kan kita belajar kitab nih, kitab itu ketetapan. Kenapa lari kepada kitab saya yang tidak benar itu? Itu karangan-karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wartawan Iya, dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang siapa namanya yang Pak Lamsen bilang tidak benar, di sana masih ada perkataan Yesus, kabar baik dari Yesus. Yesus yang mana? Itu Yesus yang tersalib, bukan Yesus yang asli. Itu Yesus palsu yang tidak ada. Sekarang gini deh, ada nggak disebut di sana Yesus bin Maryam disalib? Ada nggak? Ada yang asli, yang benar-benar terjadi. Itu yang kitab yang aslinya itu Injil yang dari Allah SWT. Kenapa harus pakai Injil karangan Matius, Markus, Lukas, wartawan gadungan itu? Karena di dalam sana, walaupun itu tidak benar-benar asli ditulis oleh muridnya, di sana isinya tauhid semua, Pak Lamsen. Tidak ada penyembahan kepada Roh dan Yesus. Makanya kalau ada itu kita baca, itu kita pelajari bersama. Udah dipelajari dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 2 ayat 21. Bentar saya jawab ya. Bentar saya jawab ya. Bentar. Yesus dan Roh Kudus. Bentar saya jawab. Pertanyaan Pak Lamsen Naibahu di mana Injil Isa itu? Injil Isa menurut Al-Qur'an belum tertulis. Jelas terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 48. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil. Selain disebut Injil, itu juga disebut hikmah. Kan begitu. Jadi kalau masih disebut hikmah itu masih dalam perbuatan atau di dalam ucapan. Begitu Pak Lamsen Naibahu. Kalau Anda menanyakan di mana Injil Isa itu suatu kebodohan. Karena Injil Isa belum tertulis. Kok ditanya di mana? Kan aneh. Lanjut. Sudah saya jawab. Saya mau tanya lagi. Jawab. Sedangkan Taurat saja sudah tertulis zaman Musa, masih bisa kamu bilang dirubah-rubah orang. Apalagi tidak tertulis, lupa orang. Betapa yang bilang Taurat Musa tidak ditulis siapa? Jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an suhufi ula Ibrahim wa Musa. Jelas di situ disebut suhuf. Artinya sudah tertulis. Beda dengan Injil. Injil disebut hikmah, artinya masih dalam perbuatan dan perkataan. Ayo tertawa kau karena terpojok, silakan tertawa. Bukan saya terpojok. Ya iyalah, kitab dibilang buku. Ahisugi dibacakan lagi dalilnya tentang hikmah itu Al-Quran. Taurat saja tercatat, masih bisa dirubah orang. Apalagi tidak tercatat. Jangan loncat-loncat kayak kelinci. Kita fokus di sini. Al-Quran surah apa diterangin lagi tentang itu. Oh hikmah. Ini bingung aja sih Pak Lamsen ini dikasih Al-Quran nggak percaya, dikasih Alkitab nggak percaya, jadi landasan dia untuk percaya itu apa gitu ya kan? Aman Ahi, kita udah pegang ekornya ini. Dia nggak ngerti bahasa asli soalnya. Iya. Tadi surah apa yang menerangkan tentang Injil itu adalah hikmat gitu. Satsugi diulang Satsugi. Di surah Al-Imran ayat 48. Jelas. Ya. Tolong kohos. Ali Imran ayat 48 dikeluarin. Kita kan tadi udah ngasih pelajaran tuh kitab itu apa dalam Anisa ayat 24. Sekarang Ali Imran ayat berapa? 48 ya Statsugi. Ya. Nah, ini dipahami Pak Lamsen yang kami cintai. Al-Qur'an tidak pernah mengatakan Injil itu sudah ditulis, enggak pernah. Makanya disebut hikmah di situ. Mana ada Al-Qur'an mengatakan Injil itu sudah tertulis, nggak ada. 48 Ahi Ozi 48. Itu tadi udah tuh 48 tadi tuh. 148 tadi tuh. Enggak, 48 aja. Baca. Nah, tuh. Nah, itu udah ada. Tanya dirimu. Wayu alimuhumul kitaba wal hikmata wa taurata wal injil. Tuh, dan hikmah nih.
Injil itu juga disebut hikmah yang diajarkan kepada Nabi Isa. Artinya Injil belum tertulis. Lah kok tanya di mana Injilnya, kan aneh kamu ini. Ditulis saja belum kok tanya di mana Injilnya. Oke lah. Kamu. Iya, saya ikutin kamu. Oke lah ya. Berarti ayat yang saya baca itu salah tulis barangkali ya. Terserah, nggak apa-apa. Kan saya baca di situ. Bukan salah tulis. Kalian itu diajarinnya kalau kitab itu buku. Saya kan terima. Bagus. Kitab diberikan kepada Isa Al-Masih. Oke, itu bukan kitab wahyu ya. Bagus. Tidak tercatat. Wahyu itu kan tidak tercatat kepada Isa, ya kan? Saya ikutin ajarannya si Aki ini, si Aki Sugini ya. Katanya tidak tercatat. Oke, terima kasih tidak tercatat. Belum tertulis. Ya belum tertulis. Nah, kalau Anda mengatakan tertulis, yang menjadi saya bertanya kepada kamu di mana saya sekarang? Masih ngomong, udah dipotong. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Sugi, Pak Sugi sabar ya. Sabar. Yang saya tahu Taurat itu sudah tercatat dahulu. Yang ngomong Taurat apa? Aku tidak membahas Taurat. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya Allah, bagaimana saya bisa ngomong? Dan dibahas Injil lo Taurat saja sudah. Gimana? Enggak, kasih Satsuki nggak apa-apa. Kita lihat kaburnya mau kemana dia. Kasih aja. Yang dibahas itu Injil bukan Taurat. Kasih. Coba. Kenapa Taurat? Kenapa Bro Lamsen? Pak Lamsen, kenapa Taurat? Taurat saja sudah tercatat di zaman Musa. Ribuan tahun yang lalu sudah tercatat. Tahu-tahu Allah SWT memberikan wahyu kepada Isa Masih tidak tercatat. Taurat yang tidak tercatat itu bisa dirubah orang, bahkan hilang lagi. Apalagi tidak tercatat. Makin kacau dan balau. Nah itulah Bible. Bagaimana itu Allah SWT seperti itu? Ya ampun. Itulah Bible. Nah sekarang begini. Iya. Gini Pak Lamsen. Sekarang begini. Yesus itu terkabar di 4 Injil karangannya Markus, Matius, Lukas, Yohanes memberitakan Injil. Di tiap sinagoge, tiap pengajar dia selalu memberitakan Injil. Gak mungkin kan ketika Pak Lamsen kita udah ajarin Injil itu bukan kitab. Gak mungkin kan Yesus bawa-bawa kitab tuh ketika memberitakan Injil. Mereka catat itu. Terus lanjut Bang Slayer. Ya kan? Nah itu gak mungkin itu. Yesus mengabarkan Injil itu sambil bawa-bawa kitab ngebacain. Enggak. Yesus mengabarkan Injil itu maka apa yang dia ucapkan itulah Injilnya. Seperti ketika Rasulullah mengucapkan itulah Al-Qur'annya gitu loh. Seperti ketika Nabi Musa, Nabi Daud bersyair itulah mazmurnya gitu loh. Jadi bukan buku. Ini mesti hilang ini. Ini apa paradigma seperti ini yang diajarkan oleh seniornya Bro Lamsen mesti hilang. Jangan ketawa. Emang sakit kenyataan itu, tapi jangan ketawa. Memang sakit. Jangan ketawa lucu kan. Dia ini kesakitan ini. Setelah terjawab, kesakitan, tertawa-tawa dia untuk menutupi kesakitannya. Firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman itu mana? Ayo. Lamsen. Itu kan sudah kita akui. Matius, Markus, kan. Enggak. Yesus mengaku di dalam kitab Anda. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Mana firman itu sekarang? Ya itu kan tidak benar itu. Karena itu benar itu kan. Yang benar itu kan Al-Qur'an. Sekarang kita berdasarkan Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an ya. Oke. Al-Qur'an mengatakan begini. Dengar. Anda ingin tahu tentang Al-Qur'an? Saya jelaskan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bi thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aidihim wailul lahum mimma yaksibun. Itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka celakalah yang besar bagi orang-orang yang menulis gospel atau Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka. Akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Pertanyaannya, Alkitab yang ditulis dengan tangannya sendiri lalu mengaku itu adalah firman Tuhan itu yang mana? Maka itu dibuang. Buanglah itu. Nah, itulah kitab.
Buang Bible. Buang saya itu. Alkitab saya itu. Jauh-jauh Betul. Buang jauh-jauh itu sekarang. Al-Quran. Kita kan Al-Quran sekarang ini. Begitu makanya saya ke Al-Quran. Makanya saya jangan dibaca lagi itu. Jangan dibaca lagi itu. Jangan dibaca lagi itu. Jangan kita baca itu. Kita sekarang fokus kepada Al-Quran. Karena itu kan ditulis dikatakan itu kan bohong semua itu. Karena menurut Al-Quran oke lah, nggak apa-apa. Kalau gitu belajar abad aja dulu para saya yang salah itu. Jangan disinggung-singgung lagi itu. Kita bahas Al-Quran sekarang ini. Nah, Al-Quran mengatakan sekarang bahwa Taurat itu dulu dicatat, sedangkan Wahyu sekarang tidak dicatat. Lah bagaimana? Yang dicatat saja bisa berubah, apalagi yang tidak tercatat. Bagaimana Allah di sini caranya menyampaikan maksud dan tujuannya ajarannya? Kok bisa seperti itu? Siapa mau jawab nih? Maksudnya apa ini orang nih? Apa maksudnya dia? Iya, jadi gini maksudnya. Dia tidak ngaku, dia sudah membatalkan kitab-kitab terdahulu, lalu kemudian dia ingin menilai Al-Quran dengan penilaian standar terhadap kitab terdahulu. Ini maksudnya apa ya dia? Kan ini mabuk cubung namanya. Ngerti. Nah sekarang kan begini, kan saya terima ajaran Anda. Kitab saya adalah aku kitab dari Allah padahal bohong. Itu karangan semua, tidak benar. Artinya kita harus mempelajari Al-Quran. Saya pelajari Al-Quran. Itu ada Taurat sudah pernah tercatat, ya kan? Sudah pernah tercatat Taurat itu. Itu pun sudah bisa hilang sekarang, nggak tahu di mana karena sudah nggak ada lah, sudah berapa orang. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala lupa dari pengalamannya, diwahyukan saja nggak dicatat lagi. Sedangkan yang tercatat saja bisa hilang, bisa rusak, bisa dirubah, apalagi hanya dilisankan saja begitu kepada Isa Al-Masih. Ya makin tidak ada lagi ketahuan, makin tidak bisa dipelajari lagi. Apa begini pekerjaan seperti ini? Kok bisa seperti itu caranya lagi? Terus apa yang jadi masalah? Ya, masalahnya saya nilai Allah itu salah dalam hal itu. Yang tercatat saja sudah bisa hilang, bisa rusak, apalagi tidak tercatat. Makanya kita ribut seperti ini. Maksudnya apa? Apa yang kita pelajari lagi? Gini. Pak Lamsen, gua bantu rangkai kalimat singkatnya. Jadi gini Gurunda. Lah, kenapa ini kok kitab-kitab terdahulu kok tidak terjaga? Kok cuma Al-Quran saja yang terjaga? Gitu nggak Pak Lamsen? Bukan gitu maksud saya. Dulu kan sudah pernah tercatat. Wahyunya Allah itu pernah tercatat. Itu pernah tercatat tapi rusak juga, hilang malah. Sekarang dari pengalaman Allah tidak tahu bahwa diwahyukan lagi kepada Isa Al-Masih. Wahyunya itu tidak tercatat, makin hancur lagi. Makanya tidak ada lagi pegangan kita. Apa yang mau kita pelajari sekarang ini? Tidak ada wahyu yang itu jawabannya tercatat. Bagaimana? Itu rusak itu bukan dimakan zaman. Tadi Guru Nazuma udah bacain ayatnya. Begini loh. Ya, kenapa kitab itu tidak dijaga oleh Allah? Karena kitab itu sudah usang, udah nggak ada gunanya lagi. Makanya Allah hendak menurunkan kitab yang berlaku untuk sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Untuk apa kitab usang dipertahankan? Nggak ada gunanya lagi. Karena yang membawa kitab itu hanya nabi-nabi lokal, yaitu Yesus. Dakwahnya itu hanya kisaran Palestina, nggak sampai kisaran Medan. Nah, Allah hendak menurunkan seorang nabi yang universal, yang untuk seluruh umat. Jadi kitab-kitab terdahulu tidak bisa digunakan lagi. Yang bisa digunakan untuk seluruh umat yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya walaupun satu titik. Nah, begitu. Ini sama namanya juga nih Pak Lamsen. Sekarang kalau misalnya Torah nih ya, Torah terjaga terus diberlakukan nih sampai sekarang. Ini manusia udah sekitar 55 miliar. Mereka bisa tiap hari nyerahin domba satu tiap harinya. Gua tanya. Tiap hari itu mesti ada korban bakaran loh. Satu domba tiap harinya. Orang haid juga harus nyembeli tekukur. Nah, memang ada seperti itu diceritakan Al-Quran. Ada. Ya maka dari itu Al-Quran datang dengan hukum yang sempurna. Orang Panu gimana Hisugi? Bang Jagawala, jangan dulu kami lagi ini di Zoom. Jadi begini, kalau seandainya kitab terdahulu itu dipertahankan, maka penjajahan terus berlaku. Karena di kitab terdahulu itu diperintah menjajah sebagaimana yang tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15.
diperintahkan menjajah, mau manusia rusak karena ada ayat yang memerintahkan untuk menjajah. Lalu kalau itu dipertahankan, kedokteran tidak berlaku. Suaranya kecil banget. Orang yang sakit panu harus diisolasi selama 2 minggu, tidak boleh mandi. Apakah begini bisa menyelesaikan, bisa mengobati panu? Orang panuan tidak boleh mandi selama 15 hari. Yang ada malah gigi pun panuan. Orang kalau mau makan roti jelek kayak mana, Hisugi? Bakar dulu di atas tai. Yang kayak gini mau dipakai buat